Meski cinta mudah dirawat dengan limpahan kasih sayang, tapi apa daya kala cinta bertaut dusta. Problema cinta Septi Yetrin Opani dan Putra Siregar yang bermuara di Pengadilan Agama Jakarta Timur gulirkan potret suram. Di tengah proses mediasi yang berlangsung alot, isu dugaan perselingkuhan Putra dengan seorang perempuan berinisial IS dibongkar. Entah kapan hubungan gelap IS dan Putra bermula, tapi yang jelas dugaan cinta terlarang tercium Septi sejak terungkapnya foto IS yang diduga kerap meniru gaya berpakaian hingga membeli barang-barang yang sama persis dengan yang dikenakan Septi. Sebutlah baju berwarna putih, salah satu brand ternama yang pernah dipakai Septi nyatanya juga dikenakan IS. Namun yang membuat Septi cukup terhentak, cincin yang melingkar di jari manis IS ternyata memiliki kemiripan dengan milik Septi yang dibelinya dari kantong sendiri. Bahkan Septi sedikit gusar kala mengetahui bahwa harga cincin perempuan yang diduga punya hubungan terlarang dengan sang suami ternyata lebih mahal nilainya. Yang paling menyesakan, barang-barang itu diduga hasil pemberian dari kantong Putra Siregar atas nama rekening bernama Riko. Hancur hati Septi meratapi kenyataan dikhianati oleh suami sendiri. Ironi, istri tersakiti kian pedih dirasa saat mendapati ada orang terdekat yang seolah-olah menutupi hubungan gelap Putra dengan perempuan lain. Benarkah jika IS sebenarnya berasal dari lingkungan terdekat Septi dan Putra Siregar? Orang tua dari pihak perempuan pun kabarnya sudah mengetahui hubungan gelap tersebut. Namun ketika diminta konfirmasi, Putra justru menampik isu perselingkuhan dan meminta rujuk di tengah proses perceraian keduanya yang masih bergulir panas. Itu dia, di sini juga dikatakan untuk kedepannya tidak ada perselingkuhan atau ini dan sebagainya. Di sini dicantumkan juga kedua, tadi perilaku baik, terus kedua segala hal harus izin istri, keluar rumah, pekerjaan, sains, perusahaan apa semua. Di situ ada juga permintaan ini, semuanya lah banyak banget, gitu banyak, bahkan aset-aset saya yang nggak terduga yang saya pikir dia nggak tahu aja tahu, gitu banyak banget. Gitu persyaratannya ini. Saya pun udah menduga kan persyaratannya, tapi nggak tahu sedalam dan sedetail ini. Tapi it's okay lah. Mudah-mudahan bisa jalan baik. Udah terlalu lama dan kayaknya aku udah kayak nggak bisa nahan gitu. Terus sih. Pertimbangannya apa sih? Itu sampai akhirnya memutuskan inilah jalan satu-satu. Nanti mungkin gini, balik lagi saya tekankan, ini adalah hal yang sifatnya privacy. Gitu. Mungkin teman-teman bisa mengikuti dengan agenda-agenda selanjutnya. Untuk bagaimana ke depannya akan ada pada tahap mediasi. Mencuat nama IS perempuan yang disebut Septi sebagai duri dalam rumah tangganya barangkali menarik garis panjang tentang awal mula kisah Septi dan Putra Siregar yang diduga tumbuh dari hubungan terlarang. Bahkan sebuah akun sosial media bahkan belak-belakan menuding Septi sebagai pelakor dalam pernikahan Putra dan mantan istri pertamanya, Indri Prastika. Lewat beberapa foto yang diunggahnya, terungkap Indrilah sosok perempuan pertama yang menemani Putra di titik terbawahnya. Mereka bahkan merintis usaha bersama melewati suka duka hidup yang pelik berdua. Bahkan akun tersebut juga menunjukkan foto Putra dahulu yang masih bekerja sebagai salah satu karyawan biasa. Tapi tak disangka hubungan Putra dan Indri kandas lantaran diduga hadirnya Septi. Tak hanya pernikahan hancur, sifat Putra pun berubah. Septi Siregar disebut merebut Putra dan Indri dan anak-anaknya. Bahkan ramai di sosial media mengungkap sifat asli Putra yang mulai berubah drastis. Ia tak lagi berikan perhatian pada anaknya, bahkan kehidupan anaknya begitu miris tak seperti hidup Putra dan Septi dan anak-anak mereka. Hal ini terungkap dari potret foto seorang bocah yang terbaring di lantai sembari menunggu seorang perempuan diduga Indri yang dikabarkan sakit kala itu. Di bingkai inilah warganet geram hingga menuding Septi kena tula atas perbuatannya kini. Tak bermaksud menyebut retaknya pernikahan Septi dan Putra adalah balasan dari perbuatan di masa lalu, tapi tak sedikit warganet menilai derita yang ditanggung Septi saat ini adalah bagian dari perbuatannya terhadap Indri Prastika, istri pertama Putra Siregar. Kini pernikahan keduanya pun berada di ambang batas, nyaris putus jika Septi tak menerima pinangan Putra Siregar untuk kembali rujuk. Mungkinkah Septi akan tetap kokoh berdiri mempertahankan kursi sebagai istri, ataukah justru melepas pernikahannya? Tanya masih mau rujuk gak? Alhamdulillahnya Septianya mau gitu. Sayanya juga apalagi ya kan, karena mau ya gitu. Terus ya ini persyaratannya lumayan. Alhamdulillah Septia dari istri saya mau berdamai dengan catatan beberapa hal. Pertama ya tentu perilaku lebih baik. Kedua tidak KDRT, insya Allah tidak ada lah kekerasan atau apa. Ya itu semua orang juga pasti maunya begitu. Gitu. Lalu
tujuannya itu sih, memang semua aset dibawa sini. Belum cabut gugatan, karena kan saya punya tuntutan nih yang harus dibaca dulu sama Bang Putra. Nah pasti saya juga tidak mau dirugikan ya, sama-sama tidak mau dirugikan. Jadi Bang Putra pelajari dulu itu tuntutannya. Nanti setuju atau nggak setujunya mungkin hasilnya dia bakal kasih di tanggal 7. Ada sidang lagi di tanggal 7 Februari. Gugatan perceraian yang dilayangkan Septi Yetri Opani di Pengadilan Agama Jakarta Timur sejak Desember tahun lalu lambat laun menyibak sederet realita mencengangkan. Ya, salah satu yang paling menguras perhatian publik baru-baru ini yakni keputusan Septi menguak dugaan adanya perselingkuhan sang suami ke ranah publik. Lewat sosial medianya, Septi mengunggah foto wanita yang diduga dan disangkakan merajut cinta terlarang dengan sang suami. Mirisnya, dalam unggahan itu Septi merasa hancur lantaran membandingkan baju yang dipakai perempuan tersebut sama persis dengan apa yang ia kenakan. Bahkan cincin yang dikenakan pun disebutnya memiliki kemiripan. Barang-barang diduga berasal dari uang yang dikirim Putra Sregar ke rekening sang perempuan tersebut melalui salah satu asistennya. Hancur hati Septi meratapi kenyataannya serasa dihianati oleh suami tercinta. Ironi, istri tersakiti kian pedih dirasa saat mendapati diduga bahwa ada orang terdekat yang seolah-olah menutupi hubungan gelap Putra dengan perempuan lain. Bahkan yang lebih miris, sepertinya orang tua dari pihak perempuan sudah mengetahui hubungan gelap tersebut. Benarkah? Dan amarah Septi yang kian tak terbendung membuatnya siap mengambil langkah menyeret yang disangkakan pihak ketiga diduga perusak rumah tangganya ke jalur hukum. Septi hancur sehancurnya, batinnya kian tersiksa, sementara rumah tangga yang dibina sekian tahun bersama Putra kian dekat dengan ambang keretakan. Lantas bagaimana dengan tangisan Putra Sregar di mediasi kemarin? Bertanda penyesalankah itu? Lantas, masihkah ada niat Septi memperbaiki hubungannya dengan Putra walau ada duri dalam rumah tangganya? Komunikasi, saya kan udah ini kan berharapnya dicabut lah gugatannya gitu. Itu harapan terbesar saya sih. Saya udah coba komunikasi, tapi dari Septianya ingin saya melakukan prosesnya aja, ya udah. Ya saya demi anak-anak ya saya lakuin lah gitu. Tapi jangan sampai martabat saya sebagai kepala rumah tangga gitu aja. Tapi saya nggak mau juga jadi dibawa kendali istri lah. Manapun saya laki-laki gitu. Tapi apa? Imam gitu, itu yang paling terpenting sih. Jadi syariat harus ditegakkan. Cukup pelik ya pemirsa dan juga cukup mengagetkan sekali ketika seorang Septi gitu ya, Kak Septi ini mulai bercerita lalu tiba-tiba di beberapa postingan instastory-nya muncullah fotonya dan bahkan kolasenya barang-barang apa saja yang pernah mungkin sekilas sama atau persis digunakan dengan istri sah dan seseorang yang dicurigai adalah orang lain, orang ketiga. Mohon maaf Kak, perempuan pakai baju sama atau seiramanya udah nggak bisa tuh. Apalagi ini sama seseorang orang ketiga gitu kan makin panas. Tapi aku tuh agak deg-degan loh Kristi, sejujurnya pemirsa mungkin juga merasa seperti itu ketika mengikuti unggahan dari Kak Septi ini. Kenapa? Karena sangat jelas banget nunjukin foto, nama dan lain-lain. Kan kita tahu ya kalau sekarang itu kita harus berhati-hati nih ketika bermain sosial media. Semoga nggak kenapa-napa ya, karena gini loh, bisa banget untuk bilang tuntut balik, kan sering terjadi seperti itu kan. Bener, jadinya jadi bola apinya berbalik seperti itu. Aduh, ya. Jangan sampai. Udah selesai dengan baik aja semuanya. Betul ya. Sama seperti kita yang mungkin berusaha untuk baik kepada Anda ya dengan berita-berita yang mungkin tadi kurang sedap, tapi juga masih ada beberapa berita baik lainnya.